Ya, regulasi seperti apa yang akan diatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur pergerakan warga dari daerah ke Jakarta usai Hari Raya Idul Fitri guna menekan penyebaran pandemi COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat sore, Mas Riza. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mudik tidak bisa cepat kembali ke Jakarta. Ini maksudnya apa dan apa tujuannya sebenarnya? Jadi yang pertama, Mbak Zakia dan para pemirsa, di PB tahap 1 selama 14 hari sudah menerapkan, sudah disosialisasi, namun masih belum optimal. Kemudian kita memperpanjang dengan PSBB kedua selama 28 hari. Nah, kita alhamdulillah di PSBB kedua ada pemahaman yang lebih masyarakat untuk taat pada PSBB dan mengalami penurunan, alhamdulillah ya, di minggu-minggu ini. Namun demikian kita tidak boleh puas dengan penurunan, justru harus diikuti dengan kepatuhan, ketaatan yang lebih baik lagi untuk memastikan bahwa penurunan akan terus menurun. Kalau tidak patuh dan taat, justru yang terjadi akan ada peningkatan tinggi lagi dari yang sebelumnya itu. Ramadan dan nanti akan ada Idul Fitri. Di masa-masa ini kita tahu bahwa seluruh warga, termasuk warga Jakarta yang ingin mudik, warga di luar Jakarta yang bekerja di Jakarta tentu ingin pulang kampung, ingin mudik. Kami memahami dan mengerti ini menjadi budaya tradisi kita selama ini. Namun demikian, kalau ini terjadi, maka ini akan sangat membahayakan. Membahayakan siapa? Membahayakan keluarga, nenek, kakek, saudara kita di kampung. Dan juga nanti setelah mudik, kalau kembali lagi ke Jakarta, akan membahayakan warga Jakarta. Saudara-saudara di Jakarta dan lingkungannya. Untuk itu, maka Pak Gubernur, kemarin kami rapat semua dengan seluruh semua gugus tugas memutuskan untuk mengikuti apa yang menjadi perintah anjuran kebijakan Pak Jokowi pada pusat untuk melarang mudik. Tapi larangan itu harus diikuti dengan ketentuan aturan dan sanksi yang akan diberikan. Oke, baik. Terkait dengan regulasi pembatasan pergerakan ini akan mengatur tentang apa saja, Mas Riza? Yang pertama, sebagaimana disampaikan Pak Gubernur kemarin malam, kita akan mengatur kriteria-kriteria yang seperti apa, batasan seperti apa, dan teknisnya seperti apa. Umpamanya, kalau pergi mudik, dia harus mendapat izin. Apa yang disebut dengan exit permit. Kemudian nanti kalau dia kembali, dia harus mendapat izin masuk. Atau yang biasa disebut seperti entry permit, umpamanya begitu. Jadi seperti orang kalau mau keluar dari Jakarta itu seperti orang mau keluar negeri lah, punya visa lah gitu. Kalau visa itu kan dia keluar harus memperlihatkan visa, masuk juga harus menggunakan visa. Jadi sekarang kalau mau keluar Jakarta harus ada izin. Izin keluar harus di tangan dan izin masuknya juga harus di tangan. Siapa yang mengeluarkan izin ini, Mas Riza? Nah, nanti sedang kita atur siapa instansi yang berwenang. Tentu nanti akan berjenjang dari RT, RW, mungkin cukup sampai kelurahan. Ini sedang kita atur, mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ke depan peraturannya akan kita keluarkan. Nanti Pak Gubernur akan menjelaskan kepada publik bahwa kita perlu memberi aturan regulasi terkait mudik. Nah, kemudian bagaimana yang sudah pergi telanjur? Nah, ini jadi masalah. Jadi kalau sudah pergi tidak mudah, belum tentu bisa pulang kembali. Nah, karena dia harus dapat izin masuk dari izin pemerintah setempat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagainya, Jogja dan lain-lain. Begitu masuk juga harus mendapat izin. Jadi 2 kali dia harus mengurus izin. Izin dari daerahnya dan izin masuknya. Jadi lebih sulit nih bagi yang sudah telanjur untuk masuk di Jakarta. Kalaupun nanti pada akhirnya harus masuk, itu harus mengalami proses yang luar biasa.
Umpamanya nanti akan kita atur bisa saja dikarantina selama 14 hari umpamanya dan lain-lain. Baik Mas Riza, artinya meskipun regulasi dan teknisnya sedang digodok begitu, tetapi untuk yang sudah mudik ini sudah pasti akan dikenakan begitu ya. Dan kami juga ingin tahu sebenarnya nanti mekanismenya akan seperti apa? Apakah ini juga sama dengan operasi justisi seperti itu? Tetapi ditahan dulu jawabannya karena kami akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kami akan kembali melanjutkan perbincangan kami bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Mas Riza, jadi nanti mekanismenya akan seperti apa ini? Apakah ini akan sama begitu dengan operasi justisi selama ini? Jadi begini ya, memang kebijakan sebelum corona, kebijakan pemimpin sebelumnya itu kalau arah mudik balik gitu, balik mudik ke Jakarta itu selalu ada operasi justisia. Namun demikian, pada kepemimpinan Pak Anies, sejak terpilih, Pak Anies tidak pernah menerapkan operasi justisia. Karena pemahaman Pak Anies, DKI ini ya ibu kota, tempat bagi seluruh warga yang sangat plural, yang sangat heterogen, siapapun boleh masuk Jakarta. Tentu sejauh punya tujuan, maksud yang baik ya. Untuk itu, ya Jakarta boleh siapapun. Sekalipun kita berharap juga saudara kita tidak semua harus bekerja mencari nafkah Jakarta, harus semua membangun desa-desa dan kota-kota lain. Dan kalau kita lihat ya dulu Pak Jokowi masuk Jakarta jadi gubernur, jadi presiden. Pak Anies dari Jawa juga masuk ke Jakarta jadi gubernur. Jadi semua ini tempat bagi siapa saja di sini boleh tinggal di Jakarta. Jadi tidak ada operasi justisia. Terkait dengan COVID-19, kami juga tidak akan menerapkan operasi justisia. Nanti sedang kita atur mekanismenya bagaimana, mungkin ada checkpoint atau pengecekan di perbatasan-perbatasan bagi yang datang, tentu kita akan periksa. Kalau tidak diperiksa ya percuma regulasi dibuat, aturan dibuat, ada checkpoint, ada di setiap perbatasan, di titik-titik dicek. Kalau tidak punya izin ya kita harus minta mohon dengan sangat untuk kembali ke kampung masing-masing, kembali ke tempat masing-masing. Nah jadi kira-kira gambaran seperti itu. Intinya kita harus menerapkan secara patuh, disiplin, dan ketat. Tegakkan harus diaturkan, dijalankan. Jangan sampai ada kesan, ada peraturan, tidak ada penegakan hukumnya, tidak ada sanksinya. Jadi antara aturan, penegakan, dan sanksi itu harus berkolerasi positif. Nah untuk itu maka kita meyakini insya Allah kalau ini kita semua disiplin, seluruh warga di Jakarta dan sekitarnya yang masuk dan keluar Jakarta bisa disiplin, kita pastikan virus corona segera akan berakhir. Bergantung pada komitmen dan kepatuhan kita semua, kapan virus ini akan berakhir. Baik, kemudian apa pengawasan yang akan dilakukan? Kalau kita melihat begitu, ada larangan mudik, ternyata masih ada masyarakat yang bisa mencari celah begitu, bahkan mereka bisa naik travel gelap begitu melalui jalur tikus begitu. Nah, untuk hal ini sendiri seperti apa pengawasannya dan kapan regulasinya ini sendiri akan mulai berlaku? Ya memang kita memahamilah keinginan yang sangat mendalam dan berbagai alasan sehingga masyarakat kita yang di Jakarta ingin segera mudik. Kita tahu di berbagai media termasuk di Metro, ikut truk buah, bahkan ikut truk ternak, apapun ikut di bagasi bus, semua dilakukan. Lewat jalur tikus dilakukan. Kita memahami ini, makanya di Jakarta di sekitarnya dan Dishub semua, Satpol PP, kemudian polisi dibantu TNI, seluruh warga bekerja sama mencegah ini, melakukan pengawasan. Tapi pengawasan apapun kan tidak mungkin kita lakukan 24 jam terus-menerus. Butuh disiplin, kepatuhan, dan kesadaran bersama, khusus bagi warga. Kalau sayang dengan keluarga yang ada di kampung maupun di Jakarta dimanapun, ya mohon dengan sangat tidak mudik. Nanti mudiknya setelah corona. Pemerintah sudah mengambil kebijakan, akan diambil kebijakan, nanti akan disiapkan 1 hari libur khusus. 2-3 hari nanti akan diputuskan oleh pemerintah pusat, khusus memberi kesempatan kepada kita semua yang tidak berkesempatan mudik, bisa mudik. Saya kira cukup bijaksana apa yang akan diambil oleh pemerintah pusat nanti terkait keputusan soal tidak boleh mudik. Baik. Jadi ini masyarakat jadi harus pikir-pikir kembali begitu ya kalau ingin melakukan mudik. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.